Suatu ketika, seorang lelaki Yahudi yang tinggal di Syam, mengisi hari Sabtunya untuk mempelajari kitab Taurat. Ia menemukan dalam Taurat tersebut ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diramalkan akan turun sebagai penutup para nabi-nabi sebanyak 4 halaman. Ia segera memotong 4 halaman Taurat tersebut dan membakarnya. Saat itu memang Nabi Muhammad SAW telah diutus dan tinggal di Madinah. Sementara itu beberapa orang pendeta Yahudi mengatakan kepada jamaahnya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pendusta. Jika ditemukan sifat dan cerita tentang Nabi Muhammad dalam Taurat mereka harus memotong dan membakarnya, karena itu merupakan ayat-ayat tambahan dalam Taurat yang tidak benar. Pada hari Sabtu berikutnya ia membaca Taurat dan menemukan 8 halaman yang menyebutkan tentang keadaan dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Seperti kejadian sebelumnya ia memotong dan membakar halaman tersebut. Pada Sabtu berikutnya lagi, ia masih membaca Taurat dan kali ini menemukan hal yang sama, bahkan ditambah dengan cerita tentang beberapa orang sahabat di sekitar beliau dan ia menemukannya dalam 12 halaman. Kali ini ia tidak memotongnya, tetapi berpikir dan berkata dalam hatinya, jika aku selalu memotong bagian seperti ini bisa-bisa Taurat ini seluruhnya akan menyebutkan tentang sifat-sifat dan keadaan Muhammad. Karena pengalaman kajian tersebut telah memunculkan rasa penasaran dan keinginan tahuannya yang besar kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan karena kajian itu, seakan-akan sifat-sifat dan keadaan beliau telah lekat di kepalanya dan seperti mengenal beliau sangat akrab. Hingga pada suatu hari ia datang kepada kawan-kawan Yahudinya dan berkata, siapakah Muhammad ini? Ia seorang pembohong besar yang tinggal di Madinah kata salah seorang temannya, lebih baik engkau tidak melihatnya dan dia tidak perlu melihat engkau. Tapi lelaki Yahudi ini tidak mudah dipengaruhi teman-temannya, karena seakan ada kerinduan yang menggumpal kepada sosok Muhammad yang belum pernah dikenal dan ditemuinya itu. Dengan tekad yang begitu kuatnya ia tak mampu lagi menghalangi langkahnya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Lelaki Yahudi ini mempersiapkan kendaraan dan perbekalannya untuk menuju ke Madinah. Beberapa hari berjalan, siang dan malam hingga akhirnya ia memasuki kota Madinah. Orang pertama yang bertemu dengannya adalah Salman Al-Farisi. Karena Salman berwajah tampan dan mirip gambaran yang diperolehnya dalam Taurat ia berkata, apakah engkau Muhammad? Salman tidak menjawab tetapi ia menangis mendapat pertanyaan tersebut sehingga membuat lelaki Yahudi ini terheran-heran. Kemudian Salman berkata, saya adalah sahabatnya. Kemudian lelaki Yahudi itu berkata, di manakah Muhammad? Salman pun berkata, marilah aku antar engkau kepada sahabat-sahabat beliau. Salman pun membawa lelaki Yahudi tersebut ke dalam masjid karena di sana para sahabat tengah berkumpul dalam keadaan sedih. Karena memang hari itu adalah hari ketiga Nabi Muhammad SAW telah wafat. Ketika tiba di pintu masjid lelaki Yahudi itu berseru, Assalamualaikum ya Muhammad. Ia mengira Nabi Muhammad ada di antara kumpulan para sahabat tersebut, tetapi sekali lagi ia melihat reaksi yang mengherankan. Beberapa orang pecah tangisnya beberapa lainnya makin sesungguhkan dan kesedihan semakin meliputi wajah-wajah mereka. Salah seorang sahabat berkata, wahai orang asing siapakah engkau ini? Sungguh engkau telah memperbaharui luka hati kami. Apakah kamu belum tahu bahwa beliau telah wafat 3 hari yang lalu? Seketika Yahudi itu merasakan kesedihan seolah ikut merasakan luka kehilangan Nabi Muhammad SAW yang sama sekali belum pernah ia jumpai. Lelaki Yahudi tersebut menangis terseduh, tenggelam dalam kesedihannya sendiri. Seakan teringat sesuatu tiba-tiba ia berkata, apakah Ali berada di sini, sehingga ia bisa menyebutkan sifat-sifatnya kepadaku? Ada. Kata Ali bin Abi Thalib sambil mendekat kepada lelaki Yahudi tersebut. Aku menemukan namamu dalam kitab Taurat bersama Muhammad, tolong engkau ceritakan padaku ciri-ciri beliau. Lalu Ali pun menceritakan semua ciri-ciri Nabi Muhammad SAW kepada orang Yahudi itu. Engkau benar wahai Ali, seperti itulah ciri-ciri Nabi Muhammad yang disebutkan dalam kitab Taurat. Apakah masih ada sisa baju beliau sehingga aku bisa menciumnya? Kata lelaki Yahudi tersebut. Ali pun menyuruh Salman ke rumah Fatimah untuk mengambil jubah Rasulullah SAW yang terdapat 7 tambalan dengan tali serat kurma. Dan Salman pun membawa jubah tersebut ke dalam masjid. Setelah menerima jubah tersebut dari Salman, Ali dan para sahabat-sahabat yang lainnya menciumi jubah tersebut dan menangis terharu karena rindu kepada Nabi. Setelah jubah itu tiba kepada lelaki Yahudi itu, ia mencium dan mendekap erat jubah Nabi Muhammad SAW dan berkata, betapa harumnya jubah ini. Dengan tetap mendekap erat jubah itu lelaki Yahudi itu berkata lagi, sungguh semua sifat Muhammad yang diceritakan dalam kitab Taurat itu benar adanya. Lalu lelaki Yahudi itu meminta kepada Ali untuk membawanya ke makam Rasulullah SAW. Setelah sampai di makam Rasulullah, Yahudi itu menengadahkan kepalanya ke langit dan berkata, wahai Tuhanku, saya bersaksi bahwa engkau adalah zat yang esa, tunggal dan tempat bergantung. Dan saya bersaksi bahwa orang yang berada di kubur ini adalah Rasulmu dan kekasihmu. Saya membenarkan segala apa yang ia ajarkan. Wahai Allah, jika engkau menerima keislamanku, maka cabutlah nyawaku. Tak lama kemudian lelaki Yahudi tersebut terkulai jatuh dan meninggal dunia.
Ali dan para sahabat lainnya ikut terharu dan sedih melihat keadaan si Yahudi tersebut. Mereka segera memandikan dan mengurus jenazah lelaki Yahudi itu dan memakamkannya. Lelaki Yahudi itu bukanlah termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam keislamannya tersebut belum satupun sholat atau keparduan lainnya yang dilakukannya. Tetapi kecintaan dan kerinduannya kepada Nabi Muhammad SAW membuatnya pantas kalau ia dimakamkan dan disandingkan dengan para sahabat Rasulullah lainnya.